Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa dengan NIM terakhir 869. Saya dari kelompok 2 dengan materi main memory dan virtual memory. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dan cara kerja memori. Nah, yang pertama adalah pengertian main memory atau memori utama. Memori utama adalah memori inti dalam suatu komputer dan merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Nah, adapun pengertian virtual memory adalah sebuah teknologi yang memungkinkan sistem operasi untuk mengolah memori fisik yang terbatas seolah memiliki kapasitas yang lebih besar. Nah, sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu yang pertama, register di CPU. Yang kedua, primary memory atau executable memory. Nah, yang ketiga yaitu secondary memory, berada di level bawah, contohnya disk atau type. Kita masuk di cara kerja memori. Nah, pada saat kita menyalakan komputer, prosesor adalah device yang pertama kali bekerja. Prosesor ini berfungsi sebagai pengolah data dan meminta data dari strike, yaitu hard disk. Artinya data tersebut dikirim dari hard disk setelah ada permintaan dari prosesor. Prosesor sendiri adalah komponen digital murni dan akan memproses data dengan sangat cepat. Bandwidth tertinggi PM4 saat ini 6,4 GBs dengan FSB 800 MHz, sedangkan hard disk sebagian besar teknologinya merupakan mekanis yang tentu cukup lambat dibandingkan digital. Secara teoritis, kecepatan data prosesor berkisar 46 kali lebih cepat dibandingkan HDD atau hard disk. Artinya, apabila prosesor menunggu pasokan data dari HDD, akan terjadi bottleneck yang sangat parah. Nah, untuk mengatasinya diperlukan device memori utama atau primary memory disebut RAM. Nah, RAM berfungsi untuk membantu prosesor dalam penyampaian data super cepat-cepat yang dibutuhkan. RAM berfungsi layaknya seperti HDD digital karena seluruh komponen RAM sudah menggunakan teknologi digital. Dengan RAM, maka prosesor tidak perlu menggunakan kiriman data dari HDD. Saat ini, RAM DDR2 mempunyai bandwidth 3,2 GBs atau PC 400. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitrah Madani, akrab dipanggil dengan Nurul, dengan NIM terakhir 878. Materi selanjutnya yaitu tipe-tipe memori pada komputer. Yang pertama yaitu RAM atau disebut dengan Random Access Memory. RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM bersifat sementara atau data yang tersimpan dapat dihapus, lain halnya dengan ROM. ROM mempunyai fungsi yang sama dengan RAM, tetapi ROM bersifat permanen atau data yang tersimpan tidak dapat dihapus. Fungsi RAM adalah sebagai pengingat dan juga sebagai penyimpan data yang berasal dari piranti, masuk sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran, kemudian menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengintai sekunder. Secara konseptual, RAM terbagi menjadi 4 partisi,
Yang pertama yaitu input storage, digunakan untuk menampung input yang dimasukkan lewat alat input. Yang kedua yaitu program storage, digunakan untuk menyimpan semua instruksi yang akan diproses. Yang ketiga yaitu working storage, digunakan untuk menyimpan data yang akan diproses dan hasil proses. Dan yang terakhir yaitu output storage, digunakan untuk menampung hasil dari akhir pemrosesan data yang akan ditampilkan ke alat output. Tipe yang kedua yaitu ROM atau Read Only Memory. ROM kependekan dari Read Only Memory, yaitu perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, walaupun keduanya memiliki kesamaan yaitu dapat diakses secara acak atau random. Fungsi ROM pada perangkat komputer sering ditemukan untuk menyimpan BIOS. Pada saat sebuah komputer dinyalakan, BIOS tersebut dapat langsung dieksekusi dengan cepat, tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lebih dahulu, seperti yang umum terjadi pada alat penyimpanan lain selain ROM. Umumnya pada media simpan lain, jika dieksekusi untuk dibaca, isi atau datanya media simpan tersebut harus dinyalakan lebih dahulu sebelum dibaca, yang tentu saja membutuhkan waktu agak lama. Hal seperti ini tidak terjadi pada ROM. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis RAM. Yang pertama yaitu SRAM atau Static Random Access Memory. RAM yang digunakan sebagai memori tambahan yang tersembunyi. Kemudian EDORAM atau Extended Data Out Dynamic Random Access Memory, yaitu RAM yang kepingan terdiri dari 72 pin dan umumnya pada PC yang menggunakan prosesor Intel Pentium 1 dan AMD ke-5 dan ke-6. Kemudian yaitu SDRAM atau Synchronous Random Access Memory, RAM yang kemampuan kecepatannya lebih cepat daripada EDORAM dan kepingannya terdiri dari 168 PC dengan prosesor Intel Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, AMD ke-5, AMD ke-6, AMD ke-7 dengan memiliki bus speed sebesar 66 MHz. Kemudian DRAM atau Double Data Rate Random Access Memory, RAM yang hampir sama dengan SDRAM namun memiliki kemampuan kerja yang lebih tinggi dengan bus speed sebesar 133 MHz atau PC 133 MHz. Kemudian RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory, RAM yang menggunakan RIM, Rambus Inline Memory Module, sebagai soketnya dengan ukuran yang lebih kecil dari DIMM. RAM atau Read Only Memory yaitu perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. ROM tidak dapat digunakan sebagai RAM, walaupun kodenya memiliki kesamaan, yaitu dapat diakses secara acak atau random. Fungsi ROM seperti telah diungkapkan pada sebelumnya, bahwa umumnya ROM digunakan untuk menyimpan firmware. Pada perangkat komputer sering ditemukan untuk menyimpan BIOS. Adapun jenis-jenis ROM, yang pertama itu PROM atau Programmable Read Only Memory. RAM yang yaitu ROM yang dapat diprogram sekali oleh programmer, selanjutnya tidak dapat diubah kembali. Yang kedua yaitu EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory, yaitu ROM yang dapat dihapus dengan sinar ultraviolet atau dijemur dengan sinar matahari dan dapat diprogram kembali berulang kali. Yang ketiga terdapat EPROM atau Electrical Erasable Programmable Read Only Memory, yaitu ROM yang dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Selanjutnya itu tentang keuntungan menggunakan virtual memory. Ada beberapa keuntungan yang dapat diambil dari penggunaan memori virtual, di antaranya meningkatkan efisiensi memori, mengurangi kegagalan aplikasi, meningkatkan kinerja sistem, mengurangi pemakaian memori fisik, mempermudah manajemen memori, meningkatkan kelenturan sistem, dan meningkatkan keamanan data. Next. Memori virtual juga memiliki suatu kekurangan. Adapun kekurangannya ialah 1. Membuat kemampuan akses lebih lambat, 2. Kapasitas harddisk terbatas, 3. Retensi lebih tinggi, 4. Meningkatkan usaha sistem operasi, dan 5. Membutuhkan harddisk yang cepat, 6. Ketergantungan pada harddisk, dan yang terakhir resiko kegagalan pada harddisk. Dan mungkin cukup sampai
Cukup sekian materi yang saya sampaikan dan saya akan oper ke pembawa materi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, proses pembagian memori virtual. Proses pembagian memori virtual atau alokasi memori virtual adalah proses di mana sistem operasi membagi hard disk menjadi beberapa bagian yang digunakan sebagai memori tambahan. Proses pembagian memori virtual meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, pembagian hard disk. Hard disk dibagi menjadi beberapa bagian yang digunakan sebagai memori virtual. Bagian-bagian tersebut disebut sebagai file halaman atau file swap. Yang kedua, alokasi memori. Sistem operasi menentukan berapa banyak memori yang akan dialokasikan untuk memori virtual. Yang ketiga, pemindahan data. Sistem operasi memindahkan data yang tidak sedang digunakan dari memori fisik ke dalam memori virtual. Data tersebut tetap tersedia dan dapat digunakan kembali jika dibutuhkan. Yang keempat, penggunaan memori virtual. Jika memori fisik penuh, sistem operasi akan menggunakan memori virtual sebagai memori tambahan. Yang kelima, pemeliharaan memori virtual. Sistem operasi melakukan pemeliharaan memori virtual secara berkala untuk memastikan bahwa memori virtual tetap bekerja dengan baik dan data tetap tersedia jika dibutuhkan. Algoritma pembagian memori virtual. Algoritma pembagian memori virtual adalah rangkaian langkah yang dilakukan oleh sistem operasi untuk membagi hard disk menjadi beberapa bagian yang digunakan sebagai memori tambahan. Ada beberapa algoritma pembagian memori virtual yang digunakan. Pertama, ada algoritma FIFO atau first in first out. Algoritma ini menggunakan prinsip FIFO, yaitu data yang pertama kali masuk akan dikeluarkan pertama kali. Dalam hal ini, data yang pertama kali dipindahkan ke memori virtual akan pertama kali dikembalikan ke memori fisik jika dibutuhkan. Yang kedua, algoritma LRU atau Last Recent Used. Algoritma ini menggunakan prinsip LRU, yaitu data yang jarang digunakan akan dipindahkan ke memori virtual. Jika memori fisik penuh, sistem operasi akan mengembalikan data yang digunakan ke memori fisik dan menggunakan data tersebut sebagai memori tambahan. Yang ketiga, algoritma LFU atau Less Frequently Used. Algoritma ini menggunakan prinsip LFU, yaitu data yang jarang digunakan akan dipindahkan ke memori virtual. Dalam hal ini, sistem operasi mencatat frekuensi penggunaan setiap data dan memindahkan data yang jarang digunakan. Keempat, algoritma NFU atau Not Frequently Used. Algoritma ini mirip dengan LFU, tetapi menggunakan prinsip NFU, yaitu data yang tidak sering digunakan akan dipindahkan ke memori virtual. Baik, materi terakhir yaitu contoh implementasi memori pada sistem operasi terbagi menjadi dua, yaitu Windows dan Linux. Yang pertama ada Windows. Pada sistem operasi Windows, memori virtual digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem dengan memanfaatkan hard disk sebagai memori tambahan. Windows menggunakan algoritma pembagian memori virtual yang sesuai dengan perubahan kebutuhan sistem pengguna, dapat mengakses pengaturan memori virtual sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada Linux. Pada sistem operasi Linux, memori virtual digunakan untuk meningkatkan kinerja sebagai sistem dengan memanfaatkan hard disk sebagai memori tambahan. Linux menggunakan algoritma pembagian memori virtual yang sesuai dengan perubahan kebutuhan sistem. Pengguna dapat mengakses pengaturan memori virtual memori sesuai dengan kebutuhan. Pada kedua sistem operasi tersebut, memori virtual dapat memastikan bahwa sistem operasi memiliki memori tambahan yang dapat digunakan dengan efisiensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasna Sudirman B dengan NIM 2304411892. Jadi, kesimpulan dari materi main memory dan virtual memory, yaitu memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpanannya juga bisa jutaan susunan. Memori virtual adalah konsep yang sangat penting bagi sistem komputer karena membantu mengatasi masalah sumber daya memori yang terbatas pada sistem komputer. Dengan memahami memori utama dan konsep memori virtual, jenis-jenis, fungsi, keuntungan, kekurangan, proses pembagian, penggunaan komputer, dan pengembangan aplikasi dapat mengatasi masalah memori pada sistem komputer dan memastikan bahwa sistem komputer dapat beroperasi secara efisien. Lihat.
menerima 6. 6, masa 6 sih? Wih, banyak sekali. Apanya banyak? Banyak sekali. Apanya yang banyak?